Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan sistem informasi manajemen bencana ya. Sebelumnya saya share dulu untuk beberapa hal sebelum masuk ke materi, yaitu visi dan misi Universitas Aisyah. Nah, nanti kalian bisa membaca ini. Silakan nanti dibaca-baca materinya sudah saya share ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk tujuannya. Kemudian ini visi dan misi fakultas. Kemudian ini visi dan misi keilmuan prodi. Nilai dasar UNISA yang dulu at prime, amanah profesional, iman, ilmiah, amaliyah, moralitas, dan excellent berubah menjadi akhlak mulia, amanah, profesional, kolaboratif, dan unggul. Nah, kita masuk ke materi berkaitan dengan sistem informasi manajemen bencana. Nah, kita akan berbicara terkait bagaimana nantinya sistem informasi bencana itu membaca data pada sistem informasi bencana, bagaimana menyajikan data, kemudian melakukan koleksi data, dan membaca data surveillance bencana. Nah, kejadian bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh bencana alam ya, atau natural disaster, entah itu polusi, banjir, entah itu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, badai, seperti itu. Nah, ini tentunya di Indonesia sendiri sudah memiliki sistem informasi yang cukup bagus, cukup handal, dan selalu update setiap saat. Apalagi berkaitan dengan gempa, proses gempa itu bisa kita ketahui bahkan setelah gempa dirasakan, langsung kita bisa update ini sumbernya dari mana, kedalamannya berapa, terjadi di mana, seperti itu. Jadi sudah sangat canggih untuk sistem informasi manajemen bencana. Nah, sistem informasi kebencanaan sendiri itu merupakan sebuah sistem panduan antara prosedur, sumber daya manusia, data, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi kebencanaan yang ditujukan untuk mendukung proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan atau tanggap darurat, maupun pasca bencana. Nah, informasi kebencanaan disebarluaskan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya. Sehingga informasi bencana ini antara yang dibaca masyarakat dengan yang ada di yang bisa membaca data gitu ya, di BMKG, itu akan berbeda. Kalau masyarakat kebutuhannya hanya informasi yang bisa dibaca, yang bisa mudah dimengerti atau dipahami. Tapi kalau BMKG atau BPBD itu data-data yang bisa dibaca atau tidak bisa dibaca oleh masyarakat yang biasa. Sehingga sistem informasi ini merupakan data integrasi sistem yang di situ ada yang data yang mudah dibaca oleh masyarakat awam, tapi ada juga yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini biasanya disimpan untuk
data informasi untuk penelitian. Sistem informasi bencana sendiri merupakan sistem yang dapat memberikan informasi di mana wilayah yang rawan terjadi bencana itu mana saja. Kemudian ada informasi tanggap darurat. Informasi tanggap darurat itu kalau ada kejadian bencana, kemudian biasanya BPBD itu sudah memiliki tim. Timnya sudah dibentuk dan biasanya di kelurahan pun itu sudah ada juga sistem tanggap daruratnya. Siapa nanti tim yang akan mengevakuasi. Kemudian ada tim dapur, ada tim relawan. Nah, dari masing-masing ini kalau sudah bergerak sesuai fungsinya, itu akan berjalan dengan maksimal. Sehingga minimalisir korban itu akan bisa sangat baik. Nah, selain itu, kalau di BPBD, entah itu provinsi, kemudian entah di kabupaten, nah itu sudah memiliki sistem informasi yang sekarang ini sudah dibangun lebih baik karena dengan sistem informasi yang didapatkan begitu cepat, begitu akurat, kemudian tingkat tanggap daruratnya juga akan sangat cepat. Kemudian respon dari pusat pun juga akan sangat cepat. Kemudian nanti akan mengirimkan tim untuk identifikasi kebutuhan, identifikasi relawan, identifikasi tenaga kesehatan seperti itu. Nanti akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan dari pusat akan mengirimkan bantuan, entah itu medis, dokter, rumah sakit, kebutuhannya apa aja. Nanti tentunya akan disesuaikan di lapangan. Jadi nanti yang di lapangan itu akan turun dulu, kemudian melaporkan data-data ke pusat. Nah, pusat nanti akan informasikan melalui web apa saja yang akan dibutuhkan. Kebutuhan obat-obatan, makan, rumah sakit lapangan. Hal ini tentunya akan berbeda dengan kondisi yang bencana gempa bumi, bencana gunung meletus, itu akan berbeda. Maka dari itu, di sini sistem informasi yang penting itu ketika yang mengidentifikasi pertama kali di lapangan, itu akan menentukan keberhasilan untuk meminimalisir korban. Nah, kemudian ada pengelompokan data dan sistem informasi kebencanaan yang ditetapkan yaitu dua strategi, menetapkan kebijakan dalam pengumpulan data dan menentukan atau memilah kejadian bencana. Nah, siapa tahu dalam satu kondisi bencana itu ada banyak, misalkan sekaligus gempa bumi sekaligus ada longsor misalkan. Nah, itu juga merupakan kejadian bencana yang harus dipilah dan dipilih. Mana yang akan diberangkatkan kebijakan dalam pengumpulan data. Data-data yang pertama harus korban dulu berapa, diidentifikasi dulu. Kira-kira di daerah ini ada berapa kakak, ada berapa orang, sudah berapa yang ditemukan, berapa yang hilang. Nah, kemudian tujuan dari sistem informasi kebencanaan itu sendiri yaitu adalah diseminasi. Nah, diseminasi di sini maksudnya adalah bagaimana menyajikan data-data, menyajikan informasi yang penting, kemudian disebarluaskan informasi yang sudah didapatkan. Jadi informasi yang diseminasi, hasil informasi yang sudah diseminasi, sudah dicek kebenarannya, itu kemudian disebarkan informasinya melalui web, melalui media, melalui apa saja yang bisa digunakan. Nah, contoh yang di sini ada informasi DB dari BNPB. Kita di sini bisa melihat potensi gempa, potensi banjir, kemudian tanah longsor. Nah, apapun yang atau angin puting beliung itu pun ada di sini semua. Nah, jadi di sini sudah tercatatkan di sistem informasi ini, dan ini tentunya juga akurat karena dari BNPB di sini sudah dicek, kita akan berhasil kita mengecek titik poin itu berbagai kejadian bencana. Yang di titik merah itu kemarin
kejadian gempa bumi di Garut. Kemudian di titik-titik itu ada informasi yang bisa kita cek, entah itu banjir, entah itu bencana apa. Nah, kemudian kita bisa ngecek yang bagian terluka, meninggal, hilang, menderita, terus jumlah pengungsinya. Nah, kemudian waktunya juga sudah tertera, ada statistiknya juga. Di situ juga lengkap, di situ ada rumah berapa, tempat pendidikan berapa, kesehatan, fasilitas kesehatan ada berapa, fasilitas ibadah ada berapa, fasilitas umum ada berapa. Jadi lengkap. Nanti kalian bisa buka. Berikutnya berkaitan dengan apa namanya tadi bisa kita cek, kita bisa milih provinsi mana yang terjadi bencana. Kemudian kita cek bencananya banjir, tanah longsor, abrasi, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, gempa bumi dan lain sebagainya. Di tahun berapa di situ ada pilihannya semua. Nah, data-data ini bisa kita gunakan untuk penelitian juga. Misalkan kita mau meneliti retrospektif gitu ya, korban bencana banjir tanah longsor gitu antara tahun 2022 2010 misalkan 10 tahun itu kira-kira korbannya ada berapa banyak. Nanti bisa kita, nah ini yang mempengaruhi apa, ternyata di 2022 sudah makin sedikit, mungkin di situ ada korelasinya. Apakah masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang bagus, apakah masyarakat sudah memiliki apa namanya pengalaman sehingga di situ ada mitigasi bencana yang baik. Itu bisa kita teliti. Nah, berikutnya ada data Sitaba, itu dari Kementerian PUPR. Di situ bisa dilihat juga statistik bencana alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di situ ada fotonya juga, dan itu lengkap. Nah, kemudian ada sistem informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di situ bisa meramalkan bahwa nanti siang nanti akan terjadi hujan atau hujan ringan, sedang, disertai angin atau tidak, kualitas udara, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa disajikan atau dibaca oleh masyarakat sehingga memudahkan kita untuk membaca data. Nah, di situ juga di web itu tersedia gempa bumi terkini. Nah, setiap hari bisa kalian amati bahwa setiap jam, setiap hari itu selalu ada gempa di daerah manapun. Nah, di BMKG itu ada mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kalau di dunia kalian bisa ngecek namanya aplikasi web earthquake. Jadi earthquake itu nanti kita bisa tahu potensi gempa itu di mana aja di seluruh dunia. Dan itu timelinenya selalu update setiap detik, setiap menit. Nah, berikutnya, nah ini selain dicatat di BMKG, sebagai contoh data yang saya ambil tanggal 15 Desember kemarin. Magnitudenya ada 5 kilo, 127 kilometer barat laut Maluku. Jadi semuanya ada tercatat di sini. Itu yang bisa saya informasikan berkaitan dengan bagaimana sistem informasi manajemen bencana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.